Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GA Tech seputar teknologi informasi dan pembelajaran. Pada video kali ini GA Tech akan coba berbagi informasi tentang topologi yang dapat digunakan saat kita menginstalkan Erapor SMK. Buat teman-teman yang sudah tahu dengan topologi-topologi ini, silakan video ini teman-teman skip. Dan buat teman-teman yang baru mengenal dengan topologi Erapor SMK atau belum paham, silakan teman-teman lihat video ini sampai selesai dan mudah-mudahan nanti terbantu seperti apa nanti topologi yang teman-teman ingin buat di sekolah teman-teman untuk mengakses Erapor SMK. Untuk topologi pertama, di sini kita menggunakan satu switch, satu access point, dan kita menggunakan satu server. Di server ini kita membutuhkan dua buah LAN card atau card jaringan atau diistilahkan nanti sebagai NIC Network Interface Card, yang satu terhubung ke internet dan satu terhubung ke jaringan lokal atau jaringan privat atau terhubung langsung ke switch. Kemudian switch ini langsung terhubung ke pengguna yang akan mengakses server Erapor. Bisa digunakan pakai kabel dan bisa juga buat pengguna yang ingin mengakses server Erapor ini tanpa kabel, bisa menggunakan handphone atau bisa menggunakan laptop. Kita membutuhkan satu perangkat yang namanya access point atau router access point, yang access point ini langsung dihubungkan nanti ke switch. Ini untuk topologi yang pertama, karena DHCP server tidak ada karena digunakan access point dan switch, jadi tentunya semua klien kita set IP address-nya secara manual atau menggunakan IP statik, baik user yang terhubung menggunakan kabel maupun user yang terhubung menggunakan tanpa kabel atau wireless. Ini untuk topologi yang pertama. Untuk topologi yang kedua, kita menggunakan router. Di sini ada router. Di bagian ini ada server Erapor. Di server Erapor kita hanya membutuhkan satu network interface card atau LAN card atau Ethernet yang langsung terhubung ke switch. Kemudian router ini juga terhubung langsung ke internet. Jadi server Erapor kita ini menggunakan IP privat. Dan di bagian router ini kita bisa mengaktifkan DHCP server. Kemudian di switch ini langsung terhubung ke router. Kemudian user yang menggunakan kabel langsung terhubung ke switch, dan user yang menggunakan perangkat tanpa kabel seperti smartphone dan laptop langsung terhubung ke access point. Di sini bisa diakses dari luar jaringan, jadi tidak perlu datang ke sekolah untuk mengisi Erapor. Dengan syarat kita harus menggunakan IP public static. Di sini kita sudah berlangganan IP privat statik. Jikalau sekiranya IP privat dinamik, sebenarnya bisa juga menggunakan teknik, menggunakan DDNS atau teknik-teknik yang lain, menggunakan ngerok atau aplikasi-aplikasi yang dapat mengonlinekan server Erapor ini. Jadi untuk mengisi Erapor tidak perlu datang ke sekolah, bisa dilakukan di rumah atau di tempat-tempat lain
di luar jaringan sekolah. Bisa diakses 24 jam. Ini untuk topologi yang kedua. Untuk topologi yang ketiga, bisa juga memanfaatkan di bagian router ini kita aktifkan VPN servernya atau PPTP server. Di saat kita mau akses server Rapor ini, tinggal kita terhubung ke server VPN yang ada di sekolah kita. Bisa menggunakan mikrotik, kemudian tinggal diakses alamat dari Rapor ini secara lokal karena sudah terhubung menggunakan VPN. Ini untuk topologi yang ketiga. Topologi yang keempat, di sini di sekolah kita tidak perlu memiliki server Rapor, akan tetapi server Rapor kita berada di VPS atau Virtual Private Server. Jadi kita berlangganan VPS dan server ini tentunya tidak berada di sekolah atau di tempat kita. Jadi nanti sewaktu-waktu kita butuh, kita harus melakukan backup dari data-data yang ada di server yang kita gunakan. Jadi ini untuk switch, router, dan akses pointnya sama dengan topologi sebelumnya. Yang membedakan hanya posisi server Rapornya diletakkan di Virtual Private Server. Jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang menggunakan Rapor SMK dan masih ragu seperti apa topologi yang bisa digunakan. Di sini kekurangannya, server Rapor ini tidak bisa diakses dari luar jaringan atau di luar sekolah karena tidak menggunakan IP public static. Di sini kita gunakan IP public dynamic. Kalau IP public dynamic tentu ada teknik-teknik tertentu yang bisa mengonlinekan server Rapor. Pada dasarnya server Rapor masih bisa di-onlinekan meskipun menggunakan IP public dynamic. Begitu juga dengan topologi yang kedua. Di sini Gatek membuat catatan menggunakan IP public static. Tentunya kalau sudah menggunakan IP public static, Rapor ini bisa diakses menggunakan domain. Kita daftarkan domain nanti Rapor kita ini dan kita bisa mengakses Rapor menggunakan domain atau menggunakan teknik port forwarding menggunakan router mikrotik contohnya. Ya, ini bisa kita akses di luar jaringan sekolah kita. Begitu juga dengan topologi yang ketiga. Di sini bisa bagian router ini kita buat pengaturan VPN servernya. Kemudian bisa klien di sini terhubung ke VPN server, kemudian bisa mengakses server Rapor. Dan yang keempat, di sini server Rapornya berada di Virtual Private Server. Jadi bukan berada di sekolah kita. Nah, jadi ini topologi yang dapat digunakan untuk menjalankan Rapor SMK. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar topologi ini silakan dibuat di bagian kolom komentar. Nanti kita coba diskusikan bersama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.